penting supaya apa? Lebih cepat mungkin. Itu saja, host. Terima kasih banyak. Salam semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Raja Batir. Terima kasih, Bang Oke. Bimbo. Ini, coba Bang Bimbo, Ya. jadi tadi statement Bang Bimbo yang ayo orang Aceh kalau merdeka silakan saja, gitu kan. Jangan mengancam-ancam nih dilawan narasi oleh orang-orang Aceh nih, Bang Bimbo. Gimana menurut Bang Bimbo? Iya, iya dong. Daripada hidup seakan-akan ada duri di dalam daging, ngapain? Ngapain coba? Ya, Ini masalah administrasi wilayah yang tidak dipahami kalau kita mau bicara benangnya ini. Yang tidak dipahami oleh Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Terus kemudian komunikasi ini berluas seakan-akan Republik mau mengambil alih batas wilayah provinsi. Saya tidak bilang saya tidak bilang ini. Batas wilayah Provinsi Aceh. ya, Terus kemudian saudara-saudara menimbulkan luka-luka lama. Ini akan terus terjadi, Bang. Dan terus-terus sampai Aceh pisah dari Republik, baru tidak ada lagi bahasa seperti ini. Tadi kan sudah siap Panglima 15, Panglima Perang. Ya silakan siap. Kami sebagai warga negara Republik yang bersuku-suku lain masih mengakui bahwa kesalahan-kesalahan pemerintah bisa terakomodir secara baik lewat Presiden Republik Indonesia atau lewat DPR RI. Kemudian birokrasi berjalan baik dan ketemu titik. Ini Presiden kan sudah ketemu titik dan menyelesaikan masalah. Ya sekarang ya kita sudah siap dan kita sudah siap untuk ya silakan mau referendum silakan. Apa salahnya saya bilang begitu? ya, Semua punya stories, Bung. Kalau bicara sejarah itu Makassar punya stories, Sulawesi sana punya stories. Sulawesi itu ada berapa itu? Seperti apa nih? Tanah besar Sumatera itu. Sulawesi punya stories. Apalagi Maluku punya stories. Kalimantan, Pulau Kalimantan itu punya stories. Ya, tapi masih mau duduk bersama dalam kesatuan NKRI. Ya silakan kalau Anda saudara-saudara dari Aceh merasakan ini adalah kejaliman penipuan dari Republik, ya Anda bersuara silakan mau merdeka. Perjanjian Helsinki mana yang Republik ini melewati hal-hal itu. Tapi apakah bukan nanti kalau misalnya Bang Bimbo, maaf saya potong sedikit. Nanti apakah kalau tidak dengan akhirnya Aceh membuat referendum atau merdeka itu akan membuatkan konflik baru, Bang Bimbo? Ya, ini kan peristiwa sabar, Bang. Ini kan peristiwa ini sama dengan Jogja. Jogja yang tinggal di tengah-tengah Pulau Jawa pada saat pemerintahan SBY 2010 mengeluarkan aturan Jogja gubernur harus dipilih secara demokrasi. Kemudian dari keraton menolak itu, bukalah posko referendum. Kami mau merdeka. Ya memang ada 3 tempat wilayah Republik ini, Aceh, Papua, Jogja. Maluku jangan lupa Bang, Maluku. Oh, Maluku tidak masuk dalam otonomi khusus. Enggak Ada kalau 3 wilayah. Aceh masuk ya, Aceh otonomi khusus ya. Oke, siap. Jadi saya mau bilang begini, Aceh wilayah terlalu luas, tidak bisa dikelola oleh seorang gubernur. Harus bikin 3 wilayah di situ berdasarkan undang-undang daerah otonomi baru. Lah sekarang Oto sudah menjalankan secara konkret. Pemerintah sudah ini. Pengelolaannya tidak ada orang Bugis yang jadi bupati atau wali kota di sana. Tidak ada. Sudah berjalan.
Saya mau bilang bahwa dengan kejadian ini, kesalahan pahaman administrasi dari seorang menteri, Anda kemudian mengecam bahwa kita merdeka. Saya kan silakan, kalau Anda mau merdeka, merdeka, apa salah? Ya silakan. Kami sebagai orang Indonesia akan tetap hidup di pangkuan Republik Indonesia dengan baik. Kalau Anda merasa terjolim, ya silakan merdeka. Kan enggak, kok ribet sekali. Semua punya stories. Kalau mau bilang semua punya stories, punya pasukan yang habis-habisan, semua punya stories. Orang Indonesia ini semua punya stories. Orang Jawa punya stories yang luar biasa. Orang apa? Orang Bugis, orang segala macam. Kalau mau bicara-bicara stories itu, tapi dengan hati yang rendah. Anda jangan mengklaim bahwa kita akan referendum. Ya silakan referendum, kok ribet sekali sih. Apa salah saya bilang begitu? Oke, Bang, saya mau nanya dari pandangan orang Aceh lagi nih, Bang. Kak, siapa nih yang mau bicara nih? Ini kan Bang Bimbo bilang kalau mau referendum silakan referendum, apalagi ada momentum untuk diperpanjangkan undang PA ya, UPA ya, itu mungkin bisa jadi sebuah momentum untuk Halo Bang Hos. kalau berisik Bang belakangnya Bang. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Salam Bang Bimbo. Saya rasa ini ya agak lari dari poin yang kita bicarakan dikit nih Bang Hos ya. Saya rasa ya, sebab kita bicara ini masalah Pak Tito sama pulau ya kan. Memang panjang kalau udah merembet ke sejarah. Saya maunya ya yang poin ini aja. Maksudnya gimana ini Pak Tito? Apakah dia meminta maaf atau mundur atau dipecat sama Pak Prabowo, atau isu-isu yang 4 pulau ini kenapa baru sekarang baru timbul, sementara udah presiden ke-8 lah kalau nggak salah Pak Prabowo ya kan. Dulu kemana itu Bang, tapi ini Bang Ibra orang Aceh atau di Aceh langsung? Saya orang Aceh, cuma saya lama di Medan Bang. Nah kan soalnya di Aceh ini eskalasinya memanas nih Bang. Banyak tuntutan-tuntutan dari orang Aceh tuh yang tetap tidak puas dengan posisi ini karena merasa masih banyak perjanjian poin-poin di perjanjian Helsinki yang belum ditepati oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, sudah mulai banyak suara-suara dari masyarakat Aceh akibat Pak Tito melakukan kesalahan dan belum minta maaf, juga posisinya juga belum ada apakah dia akan kena hukum atau tidak dari Pak Prabowo atau tidak. Tapi ini membuat polemik-polemik baru di mana masyarakat Aceh ini sekarang akhirnya mulai kayak terbangkit lagi nih rasa-rasa nasionalisme kesukuannya untuk memerdekakan diri dari pemerintah. Orang Aceh yang ada di perantauan walaupun dekat ya ke Medan itu menanggapinya Bang? Itulah saya kan melingkupkan tadi supaya kecil, saya ibaratkan seperti sebuah keluarga ya kan. Ada 4 orang anak misalnya, yang 2 orang anak ini misalnya Aceh sama Papua lah misalnya. Yang 2 orang anak ini menghasilkan, tapi yang diambil dari anak ini ditipu sama ayahnya ini tidak pernah mendapatkan apa yang dijanjikan. Jadi seorang anak aja bisa melawan sama ayahnya, apalagi ini masyarakat yang banyak kalau kita luaskan lagi ya Bang kan. Tapi cobalah, memang kita manusia tidak ada yang sempurna, janji 100% setidaknya 50% tepatilah. Apalagi macam MOU Helsinki dari pihak Indonesia sudah, dan juga Aceh sudah berjanji itu di mata dunia lagi. Kenapa harus malu istilahnya, poin-poin di dalamnya kan ada. Kan gitu juga Bang. Jadi berjiwa besar ini nggak ada lagi. Makanya seperti saya bilang pertama tadi itu, krisis moral udah sangat parah Bang. Udah sangat parah. Udah di semua instansi udah, tak perlu saya sebutkan lah. Ya kan? Yang katanya kita buat ini gratis, kalau tidak ada pelicin tidak ada gratis. Itu aja Bang. Itulah. Ya. Itu aja sama saya. Ya. Siapa lagi yang menangkap Bang Muhammad? Bang Muhammad mungkin? Ya, baik. Saya nyambung yang tadi ya. Ya, Bang Muhammad silakan. Ya, jadi teman-teman, maksud host ini kan jelas. Tujuan diskusi kita hari ini adalah putusan kemarin dan sikap dari seorang Mendagri. Janganlah dulu bias kemana-mana lah.
Jadi makanya tadi di awal saya mengatakan ini adalah makar administrasi. Nah, makar administrasi ini eksesnya apa? Se-Indonesia bergejolak, prihatin terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh. Dan kita sebagai bangsa Indonesia kalau mengaku sebagai NKRI, kita harus memahami suasana hati yang dirasakan oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Nah, sehingga saya sepakat dengan Bang Hos. Keputusan kemarin telah ada dengan membatalkan keputusan Mendagri sebelumnya. Jadi sekarang sikap apa yang harus dibutuhkan oleh negara ini terhadap peristiwa yang baru terjadi. Makanya tadi saya katakan, menurut saya ini makar administrasi ada dua. Pak Tito mengundurkan diri secara legowo, atau Bapak Presiden segera meresapel. Karena menurut saya rentetan peristiwa yang terjadi di Indonesia belakangan ini mulai Rempang, Pagar Laut, Raja Ampat, terakhir pulau ini adalah rangkaian dari kuku-kuku kekuasaan yang masih ada saat ini, kekuasaan 10 tahun yang lalu. Kan gitu. Ya. Nah, ini juga saya melihat gerakan-gerakan politik ekonomi yang terjadi hari ini itu kan dengan gagalnya melanggengkan misi 3 periode, maka ini masih ada sisipan-sisipan pemerintahan sebelumnya di pemerintahan Bapak Prabowo ini. Olehnya itu saya berharap gini, sebenarnya kan ada gium yang berkembang bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, sekarang ini kita belum melihat ada gium itu berlaku kepada Bapak Prabowo. Kenapa? Karena memang di 60% di jajaran pemerintahan beliau masih orang-orang lama yang notabene memerintah selama 10 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan Bang Hos. Mudah-mudahan room ini bisa didengarkan oleh petinggi-petinggi kita di atas bahwa apakah sikap Pak Tito ini yang harus dilakukan sekarang dengan beliau telah membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu makar administrasi. Apa itu yang dia harus lakukan? Karena kemarin kalau saya melihat mimik dari wajah pada saat konferensi pers dan pada saat dengan komunikasi Bapak Prabowo seakan-akan tidak bersalah, tidak ada beban. Dan tidak minta maaf loh Bang, tidak minta maaf loh ya. Dan iya itu seharusnya beliau meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena faktanya sudah membuat gaduh. Alangkah tidak masuk akalnya, alangkah tidak bijaknya seorang menteri utama mengambil satu keputusan tidak melihat rujukan-rujukan keputusan sebelumnya. Apalagi yang dilakukan kemarin makar administrasi itu yang saya maksud adalah bisa-bisanya sebuah keputusan Mendagri membatalkan keputusan yang satu tingkat di atasnya yaitu undang-undang. Ya. Jadi ini adalah satu kesalahan yang sangat fatal dan kalau Bapak Prabowo sebagai negarawan, Pak Tito mau mundur atau tidak mundur tidak urus, yang penting Pak Prabowo harus mengambil sikap tegas hari ini, berhentikan Bapak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri karena Menteri utama Pak, Menteri utama di negara ini. Jadi teman-teman di room ini, ayo kita memberikan masukan, kita memberikan kontribusi berpikir positif. Jangan kita saling melukai. Kita ingat juga suasana hati keluarga kita, saudara kita di Raja Ampat, sama dengan suasana hati yang terjadi saudara-saudara kita di Aceh. Sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan kepada seluruh